Ohayou gozaimasu. Minasan, kyou wa o genki desu ka? Mochiron genki desu ne. Dewa, kono douga de mata iitai koto ga arimasu node yoroshiku onegaishimasu. Konkai iitai koto wa nani ka setsumon ga arimasu ne. Setsumon wa kono you ni narimasu. Atama no ii hito wa shourai ni kitto seikou ni narimasu ka? っていう質問があります。さっき考えましたけど。Jadi di video ini saya ingin menyampaikan suatu pertanyaan. Jadi saya terpikirkan karena ada pertanyaan dari teman mengenai apakah nanti di masa depan itu orang yang pandai itu selalu sukses, orang yang pintar itu selalu sukses? Jawabnya tidak. Kenapa? Jadi barusan saya buka-buka laptop, terus lihat tulisan-tulisan lama saya. Kemudian saya menemukan satu artikel yang mengingatkan saya, oh iya ya, saya ingat sesuatu tentang masa lalu saya, terutama pada saat SLTP atau SMP, dimana waktu itu nilai pelajaran saya wah kacau sekali, sangat kacau. Artinya merahnya banyak, ranking cenderung yang bawah. Jadi kalau seandainya dikatakan apakah pintar atau tidak, jelas jauh dari kata pintar, jelas jauh dari kata pandai. Akan tetapi apa yang membuat saya sampai jadi seperti sekarang? Nah, begini, manusia itu dibekali banyak kecerdasan. Dulu era 90-an memang kebanyakan orang menganggap bahwa orang pandai itu adalah orang yang lebih sukses daripada orang lain. Orang yang sukses adalah orang yang IQ-nya tinggi. Ya, memang benar pada waktu itu seperti itu ya. Jadi IQ adalah intelligence quotient. Pada era 90-an memang kebanyakan orang dan penelitian juga menganggap bahwa orang yang IQ-nya tinggi atau orang pandai secara intelijen itu adalah orang yang ke depan kelak akan sukses. Kita cek, memang benar. Contoh dulu ada namanya William James Sidis. Itu orang yang IQ-nya termasuk paling tinggi. Dia adalah orang yang lahir di Amerika Serikat. William James ini merupakan orang yang IQ-nya itu ada di angka 300 dan masuk SD pada umur 6 tahun, lulusnya dalam waktu 7 bulan. Jadi sudah saking cerdasnya. Kemudian pada waktu itu juga banyak orang lain yang IQ-nya tinggi, antara lain Terence Tao, itu yang lahir di Australia tahun 1975. Itu IQ-nya 230. Ada Christopher Hirata, orang Jepang nih, blasteran Amerika Jepang, IQ-nya 225. Terus ada orang Korea Selatan, itu seorang insinyur dari Korea Selatan, itu IQ-nya 210. Lalu B.J. Habibie, kita patut bangga, ada Bapak B.J. Habibie, itu IQ-nya 200 yang merancang pesawat, dan sampai sekarang patennya masih dipakai di mana-mana, termasuk di perusahaan pesawat Boeing. Nah,
dan lain-lain. Ada Marilyn Forseven, ada Leonardo da Vinci, ada Albert Einstein atau Stephen Hawking, itu IQ-nya tinggi-tinggi. Nah, pada tahun 90-an sampai kira-kira tahun 95-96 memang orang yang memiliki nilai tinggi itu cenderung mudah mendapatkan pekerjaan atau dapat bekerja di perusahaan besar-besar seperti itu ya. Akan tetapi penelitian mulai bergeser ketika banyak perusahaan besar dan orang pandai-pandai masuk ke sana, gitu kan. Suatu saat ada krisis atau suatu saat perusahaan ada sedikit goncang. Akan tetapi ternyata tidak melulu kepandaian itu dapat menyelesaikan masalah. Justru ada faktor kedua yang membuat orang sukses selain IQ-nya tinggi, yaitu EQ-nya tinggi. Kalau tadi IQ adalah intelligence quotient, berikutnya adalah EQ, yaitu emotional quotient. Jadi penelitian mulai bergeser bahwa tidak semata-mata orang yang IQ-nya tinggi atau pandai itu akan jadi orang sukses. Nah, saya sambil melihat catatan dulu, saya pernah nulis ini. Yang kedua adalah EQ sebagai salah satu penentu orang yang kelak akan sukses, dan ini diamini oleh semua orang. EQ itu adalah emotional quotient, artinya tingkat kecerdasan seseorang dalam bidang menyadari tingkat emosionalnya. Ketika dia punya masalah nggak cepat stres, gitu kan. Ketika dia berbicara dengan orang lain itu setia mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Kemudian ketika berkomunikasi dia bisa menyampaikan suatu informasi yang mudah diterima dan biasanya lebih sabar. Nah, orang yang seperti ini, orang yang EQ-nya tinggi, ini lebih sukses daripada orang yang hanya sekedar EQ-nya tinggi. Jadi diperlukan juga emotional quotient. Nah, kemudian kalau di Jepang, waktu saya diskusi dengan seorang direktur di Jepang, mereka menyebutnya mind control. Jadi bagaimana mereka mengontrol pikiran mereka supaya menjadi orang yang sukses. Tapi tidak berhenti di sini. Waktu terus berjalan, kira-kira sekitar tahun 2000 atau kurang lebih 2000 naik sedikit, banyak di berbagai negara itu terjadi krisis ekonomi yang cukup besar. Dan waktu itu 98 ya, 98. Dan setelah itu banyak perusahaan yang bangkrut, perusahaan besar bangkrut gitu kan. Nah, pada saat itu baik orang yang pandai atau orang yang mempunyai mind control bagus, itu pun juga tidak satu-satunya yang menjadi faktor untuk bisa menyelesaikan masalah kemudian dapat melewati suatu resesi. Contoh, orang Jepang kadang saking disiplinnya dan mind controlnya juga bagus juga tentunya, mungkin karena budaya malu juga gitu kan, mereka kadang-kadang ada itu yang bunuh diri. Nah, disinilah perlunya kecerdasan selanjutnya, yaitu kecerdasan spiritual yang disebut SQ, spiritual quotient. Spiritual ini bukan semata agama apa yang dibutuhkan, bukan. Jadi spiritual ini adalah lebih kepada kemampuan seseorang memahami arti hidup. Banyak orang yang sukses dan mempunyai harta yang cukup banyak dan kesehariannya itu hanya meditasi.
itu banyak. Mungkin kita aja nggak tahu. Dia pasti punya bisnis, pasti punya investasi, tapi dia menjalankan keseharian itu senantiasa melatih namanya spiritual quotient. Artinya kecerdasan spiritualnya itu memang dipertebal. Nah, jadi cara hidup dengan tujuan hidup yang jelas ini adalah cara hidup yang semestinya kita miliki. Jangan sampai kita tidak memiliki arah yang jelas. Kita dilahirkan oleh siapa dan akan kembali kepada siapa, minimal itu harus kita ketahui. Jadi di spiritual quotient ini orang lebih banyak berpikir tentang ketuhanan, bukan hanya sekedar menahan emosi, melatih mental, tapi sudah berpikir lebih jauh lagi untuk sebuah ketenangan, untuk sebuah langkah-langkah yang lebih jernih untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan kita. Kira-kira seperti itu. Apakah berhenti di spiritual quotient ini cukup untuk mengantar kita menjadi orang sukses? Ternyata semakin kesini tiga hal ini juga belum sepenuhnya mendukung. Artinya ada faktor lain, kecerdasan lain yang dibutuhkan orang untuk menjadi pribadi yang sukses. Yang keempat, setelah IQ, EQ, SQ, yang keempat adalah AQ atau adversity quotient. Jadi adversity quotient ini adalah kemampuan atau ketahanan seorang ketika menentukan target, lalu melewati proses pencapaian itu, tentu dengan dia memiliki IQ, dengan memiliki emosional yang bagus, spiritual yang bagus gitu kan, dan kemampuan berpikir yang membuat keputusan dan membuat keputusan menghadapi kesulitan. Jadi ketika mereka berproses itu menemui kesulitan, lalu bangkit lagi, bangkit lagi, menemui kesulitan lagi, bangkit lagi, sampai berkali-kali, sampai belasan kali, sampai bahkan puluhan kali. Paling mudah orang yang tahan banting. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang memiliki IQ yang tinggi. IQ, adversity quotient. Nah, adversity-nya bagaimana menghadapi berbagai tantangan ini? Nah, saya terinspirasi dengan salah satu pengusaha besar di Indonesia. Itu bernama Ciputra. Luar biasa sekali bisnis propertinya, bahkan sampai di luar negeri. Dan beliau memiliki adversity quotient yang cukup tinggi, gitu kan. Salah satu inspirator saya. Kemudian akhirnya kira-kira sekitar 15 tahun yang lalu saya pun menjalani sebuah bisnis sampai akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Nggak langsung, tapi melewati prosesnya cukup panjang. Nah, kalau teman-teman ingin ngerti prosesnya seperti apa, silahkan bisa di googling, diketik di sana, gagal 27 kali, akan keluar nama saya. Dan ada kira-kira 4 koran online kalau nggak salah ya. Ada kontan.id, ada Kompas, ada Tribun, ada Kumparan yang memuat artikel saya tentang saya. Nah, saya membicarakan ini dan saya anggap penting karena saya mengalaminya, bukan hanya sekedar teori. Kepandaian penting,
kecerdasan emosional penting, spiritual penting, tapi kita memiliki daya tahan untuk menjalani proses, gagal, bangkit lagi, atau kita mengejar target tanpa berhenti sedikit pun, dan dengan perasaan yang tetap bahagia. Nah, inilah yang akan membawa kita pada tempat yang kita inginkan. Nah, saya ulangi ya. IQ, EQ, SQ, dan EQ, average the quotient. Tapi di era sekarang ini kita perlu menambah satu lagi kecerdasan yang jangan sampai ketinggalan, yaitu DQ, digital quotient. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu teman-teman semua, dan saya doakan semua sukses. Arigatou gozaimashita.